A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biqolbi ya Allah ya Rabbi aja wa jalla jalla jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Pada saat ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dari kebodohan saya dan dari kepintaran Tuhan, di mana ilmu akan bermanfaat jika diamalkan. Dan dasar-dasar ini saya terpanggil bukan untuk apa-apa, karena saya sudah selayaknya berbagi pengalaman, ilmu pengetahuan saya yang sangat terbatas ini agar bermanfaat. Barangkali saudara-saudara, rekan-rekan, sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada butuh tentang wawasan kehidupan, dimana dengan pengkajian diri yang berhidayatul akli, saya mendapatkan berbagai pengalaman hidup dengan apa yang saya lihat dan saya dengar menjadi dasar ilmu Tuhan saya dapatkan. Karena yang menurut yang saya pahami bahwa pintu ilmu itu dibagi 5 pintu sebagai pelantara pengetahuan Tuhan sampai pada diri kita. Pertama, guru sebagai pelantara, atau bahasa kami sebagai orang Sunda, guru itu yang digugu ditiru. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, baik itu bersifat ayat kauliyah, kalam tulisan, atau bersifat kauniyah, bersifat alam. Nah, dari yang kita dapat lihat, guru itu dibagi 5. Satu dari golongan manusia. Golongan manusia ini terdiri dimulai dari bayi sampai orang tua. Kalau kita jeli melihatnya, di situ ada yang bisa diguguru, ditiru, dipahami, diambil makna sebagai pusat perenungan, sebagai dari ayat-ayat kauniyah. Nah, dari golongan manusia ini pada umumnya dibagi 2 golongan. Satu, golongan intelektual, seperti guru-guru yang bersifat pendidikan formal, dari mulai guru TK sampai dosen profesor kesananya, atau bersifat informal atau di segi spiritual, mungkin dari mulai pesantren ya, dari mulai pengajian madrasah sampai kesananya. Dengan golongan-golongan tadi, kalau dari ini mungkin dari ustadz, kiai, ajengan, bahkan semuanya bersanad kepada manusia terpuji ya. Kalau kita orang Islam, baginda Rasulullah SAW, dia panutan kita sebagai suri teladan yang berakhlak mulia. Karena layak sebagai manusia itu harus beretika, berbudi berdaya, berakhlak karimah, bermanfaat buat orang lain. Dan di sini saya bicara tentang sumber guru tadi. Jadi manusia itu kalau kita pahami, jadi sanad ilmu ini sanadnya dari jelas Tuhan yang Maha Pintar. Tuhan sebagai Al-Musabib memberikan hidayatul akli kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, jadi kalau kita lihat secara ayat kauniyahnya, dari bayi manusia berproses dari dalam perut. Kalau bahasa Arabnya kan Ahmad atau janin, lahir menjadi Nas dan sempurna menjadi Muhammad. Nah, kalau bahasa kami di sini utun ingi jelma atau wong dari bahasa Jawa menjadi manusia, manusia. Nah, jadi udah tahu hak dan kewajibannya. Hak kita mana, kewajiban kita mana. Hak Tuhan mana, kewajiban Tuhan mana.
hak sesama kepada, semuanya punya hak dan kewajiban ya. Intinya di sini kita bisa ambil dari golongan manusia, digugu ditiru, baik itu bentuk tulisan yang telah dibuat oleh mereka orang-orang yang berhidayah, atau kata-kata yang dilontarkan oleh mereka yang berhidayah ilmu, atau perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka, baik yang salah dan benar. Itu kalau kita jeli melihatnya sebagai ayat-ayat kauniyah, ada manfaatnya. Karena dari salah ada hikmah, dari benar ada berkah. Salah dan benar itu adalah suatu perbandingan, suatu pasangan. Tidak mungkin ada salah kalau tidak ada benar, dan tidak mungkin ada benar kalau tidak salah. Bijaklah kita dalam menilai, karena di sini dengan 5 sumber guru, dengan 5 menghasilkan 5 sumber pengetahuan, intelektual, spiritual, supranatural, dan kejiwaan dan kebatinan. Nah, bicara lagi kepada guru yang bersifat manusia tadi, kita bisa dari mulai yang miskin sampai yang kaya, dari yang bodoh sampai yang cerdik, kita bisa kaji. Itu kalau kita melihat di situ ada hikmah yang bisa dilihat, diteladani sebagai cerminan, gambaran untuk menyadarkan dan motivasi diri. Seperti contoh hal seperti ini. Kita melihat orang miskin yang rumahnya gubuk. Kenapa tidak terjadi pertengkaran, terjadi tidak perselisihan? Di situ ada kesadaran jiwa, menerima apa kemampuan dia dengan penuh kesadaran sehingga melahirkan kesabaran. Secara otomatis dia sadar, sabar itu muncul, dan sabar itu muncul maka terjadi suatu kebiasaan dalam kesadaran dan kesabaran tersebut menjadi keikhlasan menjalani tanpa menjadi beban dalam hidupnya. Beda lagi karena hidupan manusia sebetulnya penentunya dirasa. Karena contoh kita duduk di kursi yang bagus, tapi kalau pantat kita sakit, ya kita tidak nyaman. Tapi kalau duduk di kursi yang jelek tapi pantatnya sehat, ya nyaman. Jadi dimanapun Anda berada, inti daripada manusia adalah rasa. Walaupun jabatannya tinggi, kekayaannya melimpah, nama besarnya kuat, jika rasa itu tidak bahagia, maka di situ ada kegalauan dan kegamangan. Maka di sini saya hanya menjabarkan pengalaman-pengalaman saya dapat, karena saya dalam untuk mencapai tingkatan-tingkatan ini pun prosesnya sangat panjang dengan berbagai masalah dalam kehidupan. Karena jelas hidup adalah masalah. Ada 2 kata, masa dan lahir. Sebagai manusia ada masa lahir. Nah, manusia itu sebetulnya pembuat masalah. Di dalam janin saja seorang manusia itu udah buat masalah buat ibunya. Dia harus cek dokter, mempersiapkan alat persiapan persalinan, mempersiapkan popok, kaipu dan sebagainya. Setelah lahir itu pun dia mulai punya masalah secara pribadi. Pengen menyusui, pengen diselimuti, itu awal. Jelas manusia berkebutuhan yang sangat kompleks. Ya, ini hanya gambaran dasar, nanti dikipas satu-satu. Manusia punya kebutuhan secara jasmaniah, sandang, pangan, papan, kedudukan, dan syahwat yang ada pada dirinya manusia. Itu kelas manapun sama seperti itu. Kalau nilainya, nominalnya itu relatif tergantung kemampuan orang tersebut. Nah, itu ya. Jadi nanti bahasanya ke sana akan dibuka. Ini hanya pembuka saja. Saya izinkan dengan kebodohan saya, keterbatasan ilmu saya ingin berbagi tentang ilmu kehidupan, karena ilmu kehidupan adalah realita pasti. Maka di sini ada 2 ajaran, bagaimana kita belajar dulu dengan huruf untuk bisa membaca, belajar dulu ayat untuk bisa memahami suatu kata. Setelah berlanjut maka kita ditingkatkan kepada belajar hirup, belajar hayat yang langsung dari Tuhan. Nah, ini pengkajian diri di sini saya akan menjelaskan bahwa diri itu terdiri dari 5 faktor. 1, ada nama. Tentu nanti nama ini juga ada maknanya, baik itu dari voka, dari konsonan, dari jumlah, dari lahir dan sebagainya. Nanti saya bahas ke sana satu-satu. 2, ada jasmani. Dari mulai atas rambut atau kepala sampai ujung kaki. Di situ ada fungsi masing-masing. Mungkin dari panca indera, panca ria, panca cerna di perut, panca daya, panca kaki. Nanti itu globalnya nanti akan kita kaji ke depannya seperti apa. Sebagai bungkusnya nyawa dan buat berdaya upaya. Jadi kita punya nama, punya nyawa, sehidupnya dari Tuhan itu ketika ada raga untuk bungkus nyawa, berbuat untuk beraksi aktivitas kita,
berbuat kita berdaya upaya dan punya akal nafsani yang isinya sir budi cipta karya pengawasa yang melahirkan sebagai mahkota manusia. Dan dalam diri kita itu ada malaikat batin ya. Itu gambaran-gambaran dan nanti saya kaji, saya buka satu persatu, kita jabarkan. Ini hanya pembukaan bahwa hidayatul akli ini, akal yang berdaya yang saya telah jalani, saya selayaknya untuk berbagi. Karena ilmu itu, dasar-dasar berilmu sampai bermanfaat itu ada tahapannya. Pertama, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita hafalkan, kita pahami, kita mengerti, kita kerjakan, kita rasakan manfaat daripada ilmu itu. Setelah kita melihat, mendengar, menghafal supaya lancar, memahami supaya mengerti makna arti fungsinya, kita jalani dengan berbagai prakteknya, kita rasakan hasilnya. Setelah terasa ada manfaatnya, maka berhak untuk di share, untuk dibagi kepada orang supaya lebih manfaat. Jadi ilmu ini realita dari kehidupan. Karena kalau ilmu hanya dengan membaca, mendengar, dan tanpa proses pengkajian, proses pelaksanaan, jika dikembalikan lagi kepada orang, itu hanya cerita dan cerita, bersambung cerita-cerita yang hanya membuat cerita. Dan ini yang saya jalani ini berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, saya hafalkan, saya pahami, saya mengerti, saya kerjakan, saya aplikasikan, dan saya rasakan. Nah, ilmu ini real, dapat dipertanggungjawabkan dengan pengalaman saya. Karena menurut saya realitanya semua orang pasti mengatakan dengan pengalaman yang nyata akan percaya, karena faktanya ada seperti gini. Bicara garam, pasti garam rasanya asin. Urusan nama tergantung dia punya suku, dia punya negara. Tapi rasa garam itu asin. Nah, asin di sini secara rasa manusia akan sama menyatakan garam itu rasanya asin. Tapi penempatannya di mana? Nah, penempatannya kalau garam itu di lidah, itu asin. Ya. Tapi kalau di mata, itu pedih. Nah, itu. Tapi tatkala ditempatkan di lidah, yang rasa garam itu semestinya asin, ternyata ada pedih. Nah, ini perlu kita pahami bahwa mungkin lidahnya lagi sakit. Ya. Lagi panas dalam. Jadi bukan salah tempat, tapi ada yang sakit. Nah, barangkali kalaupun pengetahuan saya yang sangat terbatas ini, dengan kebodohan saya yang asli, dengan kepentingan Tuhan, jika tidak berkenan di saudara semua, di sahabat-sahabat semua, saya mohon maklum dan saya maklumi. Karena tadi, hal ini realita dalam kehidupan. Jadi kenapa orang yang suka daging menyatakan enak, tapi daging itu semuanya berasal dari daging itu enak kalau diolah dengan bumbu yang bagus. Tapi tatkala dia tidak suka daging, maka tidak akan menyatakan enak. Tapi kalau enak mungkin setujunya hanya setuju enak, tapi untuk memakan dia tidak mau karena tidak suka. Nah, ini. Jadi apapun itu, saya mohon pengertian saudara-saudara semua bahwa ini hanya pembuka pertama. Di hari Kamis ini saya mau share pengalaman saya tentang keilmuan hidayatul akli dengan ngaji diri. Nah, jadi sini ngaji diri itu berarti berdasarkan hidayah akal. Ngaji diri itu di situ ada alamatnya diri. Ya, diri itu berarti ada 5 ya. Kembali lagi. 1 ada asma, 2 ada nyawa, 3 ada raga, 4 ada akal, 5 ada malaikat diri atau nurul batin. Nah, di mana keilmuan ini? Saya ulangi lagi, keilmuannya bersumber dari kecerdasan Tuhan lewat orang-orang yang punya hidayah. Dan saya juga dengan berbagai orang ketemu orang, dengan berbagai orang-orang yang hebat, saya lihat, saya dengar, saya kaji, saya lihat, saya jalani, ada manfaat. Nah, ini tidak mungkin ilmu itu datang begitu saja. Ada perantara yang tadi gurunya yang 5 tadi, lewat orang dari golongan manapun, lewat golongan binatang, lewat golongan tumbuhan, lewat golongan alam, dan golongan gaib. Nah, sumbernya dari sana. Ya, sumbernya dari sana. Ini ilmu dari 5 golongan guru, ya. Saya ulangi, dari golongan manusia itu udah mulai bayi sampai renta, dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang bodoh sampai yang cerdas, dari yang bawah sampai yang atas. Kalau kita bisa melihat ayat-ayat kauniyah ini, kita bisa ambil, digugu, ditiru, dicontoh, ambil makna untuk bertafakur, menjadikan suatu syukur. Kita bisa melihat ke bawah untuk bersyukur, kita melihat ke atas untuk motivasi. Nah, ini
seperti itu. Nah, golongan binatang, banyak orang-orang hebat dari binatang itu menjadikan suatu produk dan sebagainya, itu nanti dikaji satu-satu. Golongan tumbuhan, golongan alam semesta, golongan tadi gaib tadi ya. Nah, melahirkan 5 keilmuan: intelektual berdasarkan spiritual, berdasarkan keyakinan, supranatural berdasarkan alam, kejiwaan, dan kebatinan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan nanti ke depannya bahwa Hidayatul Akli ini sumber ilmunya dari Tuhan, sanadnya dari manusia, baik itu yang dari ini sampai ke baginda Rasulullah, dari yang guru TK sampai profesor, saya orang-orang yang hebat, atau dari orang biasa menjadi pengusaha, orang yang melarat jadi pejabat, itu semuanya dapat diambil hikmah buat jadikan guru. Nah, begitu barangkali. Untuk selanjutnya nanti saya akan mengkaji diri itu apa, isi diri itu apa, kebutuhan diri itu apa, kekurangan diri apa. Nanti dalam konteks-konteks kedepannya saya akan bahas satu persatu ya. Dari mana diri ini berasal. Jadi kita akan tahu wiwit kawit kita, pengasalan kita ada ini, ada asalnya, sebab musabab. Maka cerita dibuktikan Tuhan Dat Maha Kuasa bisa menciptakan Adam yang diceritakan dari tanah. Itu cerita itu harus dikaji lagi, tanahnya seperti apa. Dan kalaupun Tuhan menciptakan Nabi Adam dari tanah, kita juga harus memahami seperti apa prosesnya. Bukan pakai patung peleret, bukan. Itu kekuasaan Tuhan. Saking kuasanya Tuhan menciptakan manusia. Itu dari segi spiritual. Dan Tuhan berkehendak. Jika berkehendak, terjadilah diciptakan manusia satu unsur manusia. Seperti Nabi Isa, dia punya ibu tapi tidak punya bapak. Dengan kesaning Tuhan, ya kenapa tidak bisa, ya. Nah, ketiga, kita manusia biasa ini diciptakan dengan 2 orang manusia, maka diyugakan kita. Ada ibu, ada bapak. Nah, ya. Nah, jadi terus ada hal-hal di luar itu menurut ilmu pengetahuan sains, bahwa kita ini manusia terlahir daripada golongan bangsa kera. Nah, evolusi. Nah, itu. Ya. Jadi yang kelima, manusia diyugakan tapi ditinggalkan. Nah, ini pun ada. Ibunya ada, bapaknya ada, tapi tidak dipertanggungjawabkan. Nah, inilah bentuk-bentuk awal kita diciptakan. Itu pun baru judulnya ya, nanti saya kaji satu-satu. Setelah kita memahami bahwa kita dari mana hidup, ya kita tahu bahwa hidup itu dari Tuhan, pelantarannya ibu bapak. Yang hidup siapa kita, punya hak dan kewajiban. Nanti saya kaji satu-satu ya. Nah, kedepannya lagi, kita bagaimana, siapa diri, apa kebutuhan diri, apa kelemahan diri, apa kapasitas diri, apa legalitas diri. Semua saya akan kaji tuntas setiap episode ya. Dan ini mungkin akan berharga karena ini kehidupan. Saya mohon sarannya, luangnya untuk koreksi saya, karena saya benar-benar bodohnya asli. Karena saya telah memahami bahwa bodoh itu dibagi 5 ya. 1, bodoh hakiki. Jadi semua orang begitu lahir bodoh. Semua orang perlu dibantu orang. Dari mulai dia lahir dibantu orang, dalam kehidupannya dia selalu berhubungan dengan orang, saling bantu sebagai makhluk sosial, dan mati pun dikuburkan orang ya. Jadi orang jelas tidak bisa berdiri sendiri sebagai makhluk sosial. Itu 1. Jadi kita harus paham bahwa kita hidup bukan sendiri ya. Pribadi kita diri, tapi kehidupan adalah bersosial, bermasyarakat, beretika, beragama, bernegara dalam kehidupan bersosial, budaya, bermasyarakat, beretika, beragama, berkarya di dalam negara tercinta Republik Indonesia. Begitulah, ini hanya gambaran-gambaran bahwa manusia itu punya tadi, bodoh itu ada 5 ya. Bodoh dari lahir, hakiki itu semuanya bodoh, tidak ada langsung pinter. Kedua, bodohnya boloho. Setelah dia merasa bodoh, dia tidak berpikir, dia merasa rendah diri, dia tidak mau bertanya, tidak mau belajar, ya bodoh lah ya. Tapi ada bodoh yang mengerti saya itu merasa bodoh, maka dia terdorong untuk belajar. Karena tingkatan orang bodoh kalau dididik, kalau belajar jadi pinter
Nah, kalau pintar dididik jadi cerdas. Orang cerdas dididik jadi jadi cerdik. Orang cerdik dididik jadi taktis. Nah, berarti ada tahapan proses dalam kehidupan intelijensi manusia. Karena manusia mempunyai IQ, PQ, rescue, EQ, dan quantum intelligence. Jadi ada IQ, ada PQ, ada rescue, ada EQ, ada quantum intelligence. Semua manusia punya kecerdasan secara alami. Nah, bagaimana dikembangkan itu kecerdasan supaya berhidayah, bermanfaat. Nah, yang kedua bodoh, yang ketiga bodoh apa? Bodoh yang bodoh asli, bodoh boloho, bodoh mengerti, dan tawado. Tawado itu orang-orang yang udah mempunyai ilmu yang sangat tinggi, dia menunduk karena takut turun derajat, takut batal di ilmunya, ya. Tapi kalau saya bodohnya asli. Kenapa saya bodohnya asli? Karena saya sadar diri. Apalagi saya orang biasa yang bukan siapa-siapa, kebetulan kenal siapa-siapa, dan saya itu bukan siapa-siapa, kebetulan bisa jadi siapa-siapa. Saya sadar diri. Saya bukan profesor, saya bukan raja. Nah, profesor saja ahli mikir, ulama saja ahli berbagai keilmuan. Raja itu pasti kuasa dengan fasilitas yang ada. Tapi tatkala dicabut nyawanya, apa kepintaran itu, apa kekuasaan itu akan berfungsi daripada dia? Kan tidak. Jangankan untuk berpikir dan berkuasa, menggerakkan telunjuk saya itu tidak bisa. Maka saya setelah sadar ke tingkatan itu, maka saya merasa bodohnya asli. Karena kalau ilmu itu diaku oleh saya, maka terbatas keilmuan saya. Tapi Tuhanlah yang maha pintar. Begitu kira-kira saya jelaskan untuk sementara tahapan awalan perkenalan bahwa ilmu hidayatul akli ini dengan tadi di sini ada namanya hidayatul akli, ini putaran putih, ada 5 bintang melambangkan 5 bintang itu melambangkan 5 sumber keilmuan, 5 sumber guru, bahwa di itu ada 5. Nah, di situ ada batik supaya terbatal. Ya, barangkali segitu untuk penjabaran. Nanti kedepannya saya akan buat konten untuk lebih spesifiknya lagi ya. Terima kasih atas waktunya. Barangkali bermanfaat. Saya semata-mata hanya ingin membagi pengetahuan saya. Barangkali ada manfaat dalam kehidupan Anda semua. Barangkali membuka cahaya akalnya, cahaya hatinya lebih baik sebagai manusia yang lebih bermanfaat buat orang lain. Begitu. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Semoga dimaafkan dan semoga ilmu ini dapat berguna.